mensejahterakan masyarakat tujuannya kan. Yang Pak Prabowo sendiri dia benar-benar sangat ini sama orang kecil, terutama yang kemarin aja tuh yang jualan es di atas itu sampai turun bicara langsung sama menterinya itu kan. Oleh karena itu, ayo Pak, keluhan kita ini Bapak bawa menuju ke Presiden agar Bapak yang lebih tahu gitu aja Pak. Masalah pagar juga tadi udah jelas, pagar dari Agung Sedayu ataupun dari PIK 2. Yang dulu pernah kita tahu itu jaraknya 1 kilo dari bibir pantai ke laut dulu. Itu program Bupati dulu ya waktu Jaki. Ternyata direalisasi sekarang. Ya nggak tahu tuh buat apanya ya. Yang jelas itu mengganggu sekali bagi para nelayan, dan juga kami juga salah satu petani tambak dan budidaya kerang hijau Pak, ada di sana, dan kami salah satu ya korban ketutup aksesnya. Salah satu yang punya bagian kerang hijau juga pemancingan ketutup akses jalannya. Awalnya itu kan kita nggak tahu apa-apa terkait dengan proyek ini kan. Yang jelas di lapangan terjadi itu adanya calo-calo tanah yang berkeliaran dari mulai Keruncu, Pontang, Tirtayasa sampai Tanah Rasana gitu. Dan mereka mengirimkan list blok sawah sekian hektar gitu kan, blok tambak. Nah itu list dengan dihargai 30.000 gitu kan ya. Nah itu banyak berselot, ini sebetulnya buat apa kan kayak gitu kan. Lalu kemudian kita mendengar juga ternyata di Kerunju sudah dipagar-pagar lautnya gitu kan, sudah dipagar, dan banyak kemudian nelayan yang ngeluh termasuk ya Kang Khalid gitu kan, bahwa akses nelayan kok dihalang-halangi gitu. Sebetulnya kami nggak punya lahan Pak ya, secuil pun kami tidak punya lahan yang namanya digusur atau mau digusur tuh Pak ya. Cuman kita ini kerjanya Pak buruh tani atau tukang gebot tuh Pak ya, atau tukang ngarit, dan nampingin pinggir-pinggir galang itu ngelektor tuh Pak ya, termasuk buruh tani. Juga kita mencakup buruh kerja di laut Pak, ngejaring tuh ya, ambil ikat Pak. Seandainya ini dulu Pak ya, sawah-sawah diuruk atau tambak-tambak diuruk, di mana masyarakat kita seperti saya nih ya, seperti saya nih yang kerjanya mampunya Pak, ngasih makan anak istri saya dengan hasil dari buruh itu. Ini Pak ya, emang kita nelayan emang, cuma pas pencarian sehari-harinya itu kita susah karena perahu kecil nggak bisa ke tengah, adanya di pinggir. Setelah ada di pinggir kan ada patok-patok itu, ada pagar-pagar, kita nggak bisa, hanya sebatas kita buang-buang ini doang gitu. Iya, buang-buang bensin doang, buang-buang modal doang. Paling dapat juga setengah kilo, 2 on, 3 on paling. Kita nggak bisa nggak bisa dari kayak tadi kita pencarian yang kemarin-kemarin gitu. Setelah ada penutupan ini, mending kalau ada pintu-pintu, ini nggak dikasih pintu sama sekali, tutup total. Ini mah susah. Jadi kita kemarin juga gak ngeluh terus sama teman-teman, mau saya cabutin, tapi mau gimana, orang kecil mah nggak bisa, nggak berani kan gitu. Takut ditangkap. Iya, takut ditangkap, takut inilah kan gitu. Tapi ya kenyataannya teman-teman kita yang perahu-perahu kecil mudah ini semua, nggak ada yang jalan gitu karena ada kesulitan, jadi nggak bisa gimana lah gitu ya. Teman-teman kita juga kadang-kadang mau mancing juga sulit itu, ke tengah perahu kecil nggak bisa karena ombak gede, emang nggak bisa gitu. Itu batasnya nanti kemurukan ke depannya kalau memang udah terjadi. Cuman saya sangat kasihan sekali sama nelayan petani yang tadi Bapak ceritakan tadi, kalau sampai ada kejadian seperti itu. Oleh karena itu Bapak mungkin bisa menegur yang bisa materi ke atas supaya hal ini yang sampai terjadi Pak. Kasihan anak orang-orang di sini gitu.
nggak akan sejahtera. Ini terus terang aja mengalihkan yang di Jakarta, yang di tengah laut itu, yang diuruk itu, Pak. Laut aja diuruk bisa, dan kapal keruk disedot sana pasir tinggi, nanti baru atasnya tanah. Ini ke depan seperti itu nanti di sini. Satu, dan kedua, orang-orang yang sangat enak itu ke depan tuh orang-orang yang mewah ya, yang maunya di pinggir kali, dengan ada kejadian apa-apa tinggal lari pakai speedboat. Saya rencana pasti ke situ nanti, tujuannya orang-orang asing yang akan ke Indonesia nanti. Maka dari itu saya mohon sekali lagi, kasihan saya sama masyarakat di sini, ada orang-orang kecil. Benar-benar saya sebetulnya bukan orang sini, saya orang Kresek Pak, agak jauh dari ini ke Ronjo. Cuman saya di mana gitu ya Pak, Iba ya. Nelayan-nelayan begini akan mati. Kalau udah itu sampai ke sana, itu pagar-pagar itu otomatis ke depannya itu diuruknya bukan dari darat, dari laut di sini ke laut. Laut ke laut otomatis sudah tinggi, baru tanah. Itu akan mematikan semuanya. Nelayan itu. Jangan Bapak dari Indonesia mungkin bisa mengatasi ke depannya supaya kita ini dengan adanya perubahan ini benar-benar berubah, jangan berubah seperti ini menindas orang kecil. Kita harus benar-benar mensejahterakan masyarakat tujuannya kan. Yang Pak Prabowo sendiri dia benar-benar sangat ini sama orang kecil, terutama yang kemarin aja tuh yang jualan es di atas itu sampai turun bicara langsung sama menterinya itu kan. Oleh karena itu, ayo Pak, keluhan kita ini Bapak bawa menuju ke Presiden agar Bapak yang lebih tahu gitu aja Pak. Oke, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Dari FKPN, Pon Kebangkitan Petani dan Nelayan, sebetulnya awalnya itu kan kita nggak tahu apa-apa terkait dengan proyek ini kan. Yang jelas di lapangan terjadi itu adanya calo-calo tanah yang berkeliaran dari mulai Keronjo, Pontang, Tirtayasa sampai Tanah Rasana gitu, dan mereka mengirimkan list blok sawah sekian hektar gitu kan, blok tambak. Nah itu list dengan dihargai 30.000 gitu kan ya. Nah itu banyak berseluruh, ini sebetulnya buat apa kan kayak gitu kan. Lalu kemudian kita mendengar juga ternyata di Keronjo sudah dipagar-pagar lautnya gitu kan, sudah dipagar, dan banyak kemudian nelayan yang ngeluh termasuk ya Kang Khalid gitu kan, bahwa akses nelayan kok dihalang-halangi gitu tuh. Kemudian itu kan areal tangkap nelayan tradisional di pinggir-pinggir ini kan, jadi di situ ada nelayan nyudu gitu kan, ada yang pakai bumbu daga gitu kan, ada yang kerang segala macam. Nah itu karena adanya pemagaran ini itu jadi terganggu gitu. Nah akhirnya kita audiensilah ke DKP menanyakan gitu kan, sebetulnya apa sih ini gitu kan. Nah dari DKP menerangkan, ketemu sama Pak Adam, Pak Erwan pada waktu itu menerangkan bahwa oh itu nggak ada izinnya, itu kita sudah sidak dengan KKP langsung gitu kan, bahwa ini tidak ada izin. Nah sempat berhenti gitu kan. Lah sekarang saya bilang sekarang jalan lagi malam-malam pemagarannya gitu. Nah dari DKP bilang kita tidak punya wewenang untuk menindak, karena kewenangan kita hanya melaporkan ini ke pusat. Nah nggak tahu pusatnya siapa, apakah pihak yang berwajib, apakah ke presiden atau apa, karena yang sidak itu kementerian, KKP sama dinas provinsi. masalah pagar juga tadi udah jelas, pagar dari Agung Sedayu ataupun dari PIK 2. Yang dulu pernah kita tahu itu jaraknya 1 kilo dari bibir pantai ke laut dulu. Itu program Bupati dulu ya waktu Jaki. Ternyata direalisasi sekarang. Ya nggak tahu tuh buat apanya ya. Yang jelas itu mengganggu sekali bagi para nelayan, dan juga kami juga salah satu petani tambak dan budidaya kerang hijau Pak, ada di sana, dan kami salah satu ya korban ketutup aksesnya. Salah satu yang punya bagian kerang hijau juga pemancingan ketutup akses jalannya. Tadi sudah disampaikan biasa perjalanan
20 menit, sekarang udah 1,5 jam lah. Kalau misalkan cuaca kondisi buruk nyampe setengah jam lebih, itu seperti itu ya. Jadi, ataupun ada pemagaran dan lain sebagainya ya, bahkan ya kami dampaknya di pesisir pantai ini, khususnya bibir pantai, yang merasa kerugian untuk tahun ini karena gagal panen terus Pak, dan juga para petani hortikultur dan agrikultur itu sekarang tidak ada lagi kata-kata panen karena lahannya sudah tertimbun semua. Akhirnya dampaknya akan ada ya kejahatan tentunya, dan untuk saat ini pun banyak yang kehilangan Pak, ya, seperti sanyo. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.